Hai sahabat cantik, welcome to our channel. Aku Lula. Dan aku Mira. Hari ini kita akan battle makeup primers yang lokal. Kita ada 4 primers yang kita swear by and love. Kita ada 2 yang matte dan juga 2 yang luminous. Yang untuk luminous, kita punya Mother of Pearl dan Studio Tropic. Dan untuk yang matte, kita punya SK Seal dan juga Makeover Velvet Mattifying Primer. Ini the best of the best buat lokal loh. Jadi kita akan battle 2 mattes dan juga 2 luminous. Iya, review sedikit, demo, dan wear test ya buat kalian, biar kalian bisa ngeliat gitu. Ya, jadi ini udah ada 2 different types of primers depending on your skin type. So, buat kalian yang mau tahu which primer paling cocok buat kalian, Keep on watching. Kita mau kasih tahu dulu our skin type, yaitu combination skin with oily T-zone. untuk aku juga, tapi buat aku ada problem with pores, jadi aku punya big pores. So for me, kalau nyari primer, penting banget untuk primer yang pore blurring dan bisa fill in the pores. Kalau aku mungkin problem area-nya itu acne, biasanya hormonal gitu, jadinya perlu yang kalau aku nge-cover pakai concealer gitu harus stay. Dan juga untuk battle primer ini, kita udah pakai cushion, concealer, dan powder yang sama supaya adil. Jadi sekarang kita akan mulai aja. Kita mungkin mulai dengan mattes dulu. Di demo kita itu kita pakai setengah-setengah, jadi yang sebelah kanan, sebelah sini kanan kita itu makeover, dan yang sebelah kiri kita itu SK. So buat tadi ya sebelah kanan, kita pakai Makeover Velvet Mattifying Primer. Claimsnya adalah a translucent mineral primer that blurs the appearance of pores and fine lines, creates even texture and velvety smooth finish. Ini smoothing effect non-comedogenic. Dan satu lagi itu kita pakai SK Seal Primer Serum Mattifying. Is a dual purpose mattifying serum for oily acne prone skin that blurs and reduces the appearance of pores and imperfections and prepares the skin for makeup application. SK sebenarnya punya 2, yang seal dan yang gleam. Kita punya yang seal karena itu buat mattifying, yang gleam itu mungkin buat hydrating skin. Kita lebih suka yang seal ya. Pertama mungkin kita ngomongin texture-nya dulu ya. Untuk yang makeover, it's clear gel texture. Jadi pas di-apply di kulit, itu ada kayak cooling, a bit more hydrating. Jadi agak ada licin-licinnya ya. Jadi aku suka even though ini mattifying, nggak berasa kering di kulit dan juga kulitnya nggak ketarik-tarik. Application-nya ringan dan smooth, seperti kayak apply moisturizer. Jadinya sangat glides easily, enak untuk dipakai di muka. Sekarang ini look-nya dulu ya, sebelum pakai produk-produk yang lain. Itu setelah itu skin matte, tapi nggak pore blurring banget. Apalagi sebelum pakai foundation nggak gitu kelihatan. Jadi aku nggak gitu melihat pore blurring-nya ya. Dan setelah pakai foundation, concealer, powder, dan setting spray, mukanya kelihatan sangat matte, smooth, dan mulai sedikit ada pore blurring-nya, tapi sedikit aja. Ya, I agree. Pore blurring-nya, I can see. Aku bisa ngeliat membantu mengisi pori-pori, tapi nggak completely ya. Nggak banget ya, juga. nggak banget. Jadi pori-porinya masih kelihatan. Udah mulai kelihatan lah habis pakai produk-produknya. Yes, very matte. Cuman masih ada sedikit kelihatan skin finish-nya. Jadi nggak yang 100% matte. Mungkin kayak 95% matte. Kalau yang SK, teksturnya dulu itu Like gel, cuman milky gel. Jadi lebih ada creamnya sedikit, tapi pas di blend di kulit agak sedikit berasa ketarik. ada lengket-lengketnya ya, Yes. jadinya lebih berat kalau diolesin ke muka. Nggak licin ya, jadi perlu agak narik sedikit. Jadi menurut aku rasanya nggak terlalu moisturizing. So buat kalian yang kulit kering, ini nggak membantu moisturize. So make sure kalian moisturize dulu. Iya, tapi buat aku itu produknya bisa gripping makeupnya, lebih nempel ke muka. Jadi lebih ada tacky feelingnya gitu. Aku nggak apa-apa sih, karena aku emang nggak dry skin. Most parts of my face itu okay, cuma tadi pas aku ada sedikit flaky di bagian hidung, itu tadi aku harus tambahin moisturizer dulu sedikit ya. Looknya mungkin ini sedikit lebih pore blurring, udah mulai kelihatan lebih daripada yang punya makeover. Ada glowy-nya sedikit, jadinya seperti kelihatannya itu kayak healthy skin. Aku suka banget. Menurut aku tapi pas SK, pas setelah di apply foundation and all that, finishnya sangat matte. Lebih matte daripada yang makeover. Iya, aku tulisannya matte sekali! Exclamation mark. Iya, aku juga very R-nya ada 5. Iya. Very matte ya kalau yang ini finishnya. Jadi kalau yang tadi aku bilang makeover 95% matte, kalau ini aku bisa bilang 99% matte. Iya, betul. Jadinya itu bisa cenderung flaky, kering, kalau nggak moisturize banget yang benar.
Aku personally lebih suka SK Seal kalau misalnya lagi pakai produk-produk yang luminous finish. Kalau cushion yang glowy, luminous cushion, pakai itu cocok. Tapi kalau misalnya foundationnya matte ditambah itu matte, menurut aku for my skin type terlalu kering. Iya betul. Jadinya untuk yang dry skin ini mungkin kayak ini udah moisturize banget. Dua-duanya aku bisa ngelihat membantu pori-pori aku, cuman nggak completely gone. Nggak kayak bener-bener masuk ke dalam pori-pori ya, cuman ngeblur dikit Iya, gitu. nggak kayak wow ini bener-bener pori-pori aku hilang. Wear test abis itu aku sedikit flaky di pipi aku, tapi karena juga oily, mulai oilsnya udah keluar, kayaknya produknya sama oilsnya itu menggumpal sedikit, jadi ya lebih patchy sedikit, tapi nggak parah-parah banget kok. Ya under eye-nya oke, nggak parah-parah banget. So aku lebih problem area-nya mungkin pipi kering. Buat aku juga both sides sebenarnya mirip banget ya. Setelah wear test aku honestly hampir nggak bisa ngeliat perbedaannya. Tapi yang SK sedikit lebih matte masih after di wear test. Yang makeover ada kayak mulai halus-halus smoothing gitu ya. Like luminousnya udah sedikit lebih keluar dari skinnya. Tadi aku cuma ada creasing ngegumpal sedikit cuma di bagian hidung doang. Di sini udah mulai collect produk ya. Itu doang sih. Tapi everywhere else masih flawless. Ya jadi bakal muka berminyak. Ini after wear test pun mukaku belum berminyak. Kulit berminyak banget pasti suka banget sih. Iya. Tadi kita udah bahas tentang yang matte primers. Sekarang kita move on ke luminous primers buat kalian yang kulitnya lebih kering ya, pasti lebih suka ini. Yang pertama kita ada Studio Tropic X Arch Angela Chelsea. Ini Glaze Skin Pore Butter. Yang kedua itu Mother of Pearl Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer. Kita pakai yang Studio Tropic dan Mother of Pearl di kiri kita. Kita pertama ngomongin yang Studio Tropic dulu. Glaze Skin Pore Butter adalah protective primer balm that smooths and blurs complexion. Velvet Balm dapat membantu menyamarkan garis halus dan pori-pori. Formula spesial yang cepat menyerap dan tidak membuat makeup geser. Non-greasy formula, membantu makeup lebih menempel pada kulit, dan ini juga bisa dipakai sebagai skincare. Teksturnya lightweight, tapi super nourishing, dan finishnya itu glaze skin. Yang Mother of Pearl itu optimize your makeup performance. 3-in-1, instant hydrating, lifting, pore minimizing, enriched with powerful skincare goodness, perfect for all skin types, dan grips makeup for prolonged staying power. Kita mulai dengan teksturnya dulu. Untuk yang Studio Tropic, ini itu kayak Creamy paste. smooth. Jadi kayak paste. Ini the only primer lokal yang konsistensinya kayak gini ya. Iya, jadi keinget punya Tatcha Silk Canvas. Ya, jadi ini tuh produknya yang lebih harus di work into the skin biar melt. Tapi once you usap-usap di muka, itu melt into the skin ya. Application-nya jadi sangat halus ya, karena kayak Mira bilangnya itu jadi melt into the skin, very nice. Aku udah bisa langsung kelihatan pore blurring effect-nya. Soft sih, smoothing soft di muka aku untuk pegang aja tuh halus banget. Tapi menurut aku ini karena lebih ke paste balm texture, nggak moisturizing banget. So buat kalian kulitnya kering banget, ini harus pakai moisturizer dulu, or bisa pakai primer oilnya yang satu set sama ini. Kalau buat kulit kering banget. Tapi tadi aku nggak terlalu kering, so actually pakai ini aja is okay. Tapi not super moisturizing ya. Iya, terus karena ini paste gitu, mungkin lebih pore blurring karena langsung masuk ke dalam pori-porinya ya. Langsung fill up the pori-pori banget. Aku merasa foundation yang tadi aku pakai di atas ini kelihatan very natural looking, nggak cakey sama sekali dan nggak kelihatan tebel ya di muka. Karena mungkin finishnya lebih ke luminous, so it looks like natural skin gitu, flawless. Terus abis itu looknya setelah pakai semua produknya sangat smooth dan halus. Yes, karena pore blurring and smoothing banget. Ini pore blurringnya tuh more than the other two matte primers. Buat aku ini finishnya skin like matte. Jadi nggak terlalu kering tapi nggak terlalu dewy juga. Ini pas skin like matte gitu, smooth. Aku suka sih banget sama hasilnya. Bener. Kalau kalian cuma pakai yang pore butternya, ini finishnya lebih skin matte. Tapi kalau ditambah oilnya itu yang bikin lebih luminous lagi ya. Tapi menurut aku buat kita our skin type, yang pore butter aja udah cukup untuk membuat luminous.
Iya, mungkin kalau oilnya itu kalau kalian punya foundation yang terlalu kering atau punya kulit yang lagi sensitif kering hari itu bisa ditambah oilnya. Looks good banget. Sekarang yang mop dulu, omonginnya teksturnya gel, tebel, sama sekali nggak cair kayak air. Pas nge-application di muka lebih berat ya, lebih sticky dan nempel. Tapi berasanya very hydrating. Buat kulit kering ini tuh enak banget untuk underneath makeup. Yang flaky-flaky-nya di kulit aku udah hilang gitu. Tiba-tiba aku suka banget. Looknya itu mengkilat, healthy glow. Jadinya dry skin people ini akan suka banget karena dry patchesnya langsung hilang. Kulitnya langsung terlihat luminous and glowy ya. Even before foundation, cuman pakai ini on its own, healthy glowing skin. Pore blurnya nggak terlalu ya. Oke lah. Buat aku yang ini nggak terlalu pore blurring, aku nggak gitu ngeliat efek pore blurringnya. Jadi ini kayaknya lebih cocok buat orang-orang yang nggak punya masalah dengan pores, pasti suka karena actually bagus banget finishnya. Karena aku poresnya nggak terlalu parah, jadi aku mungkin nggak notice juga sih. Ini pas ngeblend produk-produknya grip banget karena sticky texture tadi. Aku suka. Karena tacky ya, jadi berasa banget that whatever you put on top nempel ke kulit. Jadi aku percaya ini long last banget sih seluruh hari. Looknya abis itu finishnya. Iya, aku sebenarnya lebih ke skin matte finish karena ada sedikit dewy-dewinya yang masih shining through even after di set ya. Masih kelihatan skin glow-nya itu kelihatan. Aku suka, tapi ini produk ini aku inget kalau concealernya terlalu watery, terlalu dewy gitu, ini bisa terlalu oily finishnya. Yes. Ini kayaknya lebih cocok untuk produk-produk yang finishnya lebih ke matte. Ya, untuk wearnya mungkin lebih ada geses sedikit di pipi, tapi sebenarnya hampir sama yang pertama kali apply seluruh mukanya. Nose-nya mulai ada breakdown, tapi oke, biasa aja sih, nggak terlalu parah. Iya, dua-duanya udah kelihatan lebih luminous dan dewy ya setelah wear test, tapi nggak oily. Langsung aja kita ke final thoughts. Kita ngomongin dulu yang matte-nya tadi, yang Makeover Velvet Mattifying Primer dan SK Seal Mattifying Primer. Kita lebih suka yang mana? Kalau aku personally lebih suka yang Makeover Velvet Mattifying Primer karena lebih moisturizing pas pertama di-apply. Aku lebih suka yang Makeover juga karena ada smoothing velvet effect-nya sedikit gitu, makanya aku suka. So next itu yang Mop versus Studio Tropic. Buat aku lebih suka yang Studio Tropic karena luminous finish tapi sangat-sangat pore blurring. Jadi buat aku yang perlu banget primer yang bisa menutup pori-pori aku, Studio Tropic ngebantu kasih that flawless finish for me. Kalau aku ini mungkin aku suka dua-duanya, tapi lebih mother of pearl karena aku suka banget sama luminousnya dan ini gripping banget itu. Jadinya aku percaya bahwa semua makeup aku akan stay the whole day, tapi masih kelihatannya luminous, skin light, kayak glowing gitu. So buat kalian mungkin yang punya pori-pori dan suka luminous finish, bakal lebih suka Studio Tropic. Oh iya, dan aku karena pori-porinya nggak parah-parah banget, jadi I don't need pore blurring, so I like the finish. Jadi buat if you don't need pore blurring, Mop itu bagus banget. Ini 4 primers lokal yang sebenarnya it's our top 4 ya, di antara semua local primers yang kita udah cobain. Tapi yang kita benar-benar like love dan suka banget itu ya itu yang tadi yang lebih ke luminous finish gitu. Which is Studio Tropic and Mop. Kita sebenarnya udah nyobain primer lain dan kita kayak meh banget gitu, nggak begitu suka. Oke aja, so ini sih yang top kita kasih taunya aja. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang lagi mencari primer baru dan primer yang actually bakal bikin makeup kalian tahan lama dan kelihatan bagus. And hope we see you on the next one. Bye sahabat cantik.